Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman cerita semuanya. Kembali lagi nih bareng aku Intan di program acara Sudut Cerita bareng Intan. Gimana nih kabar teman-teman cerita semuanya? Intan harap sih kalian semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan pastinya semangat untuk terus menjalani kehidupan ke depannya. Nah, kalau ngomongin soal sudut cerita nih, berarti dalam 15 menit ke depan kita bakalan sharing-sharing tentang pengalaman dan juga Intan bakalan bacain cerita yang udah dikirim oleh teman-teman cerita ke email kami. Nah, stay tune terus ya 15 menit ke depan untuk mendengarkan cerita dan juga membahasnya bareng-bareng. Buat teman-teman cerita, juga bisa nih kirim cerita menarik kalian di email kami di @sudutcerita@gmail.com atau bisa juga kirim ke Instagram kami di @sudutcerita. Aku tunggu cerita menarik dari kalian untuk bisa aku bacain ceritanya di episode-episode Sudut Cerita ke depannya. Jangan lupa untuk kirim ya. Oke, langsung saja kita mulai dari baca cerita dari teman cerita yang udah dikirim dan yang udah terpilih untuk aku bacain di episode kali ini. Nah, di episode kali ini yang aku baca ini satu cerita yang menurutku ini temanya cukup relate nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kayak tema kita ini tuh ada di sekeliling kita dan yang pastinya teman cerita pasti relate atau pasti pernah mengalaminya. Langsung saja ya, aku bacain ceritanya. Kita dengerin baik-baik ceritanya. Hai Kak, terima kasih ya karena sudah mau baca ceritaku. Semoga ceritaku bisa memberikan kebermanfaatan buat semuanya. Amin. Cerita ini aku dedikasikan untuk teman-teman aku yang udah nemenin aku dari zaman aku masih SMA. Jadi Kak, aku mempunyai teman. Ya, kalau bahasa sekarang disebutnya circle main dari zaman SMA. Aku berenam, Kak. Ada aku, Yuli, Dina, April, Dian, dan juga Nisa. Kalau dihitung-hitung sih, kita berteman sudah hampir 7 tahun. Wow, lama ya. Awal pertama kenal itu karena pendidikan. Kami bertemu di sekolah dan kelas yang sama. Selama 3 tahun kami di kelas yang sama, akhirnya membuat kami dekat hingga sekarang. Dan aku berharap bisa sampai tua nanti. Amin. Aku mau menceritakan tentang kisah pertemananku. Karena pertemanan ini itu seperti berkat dari yang di atas untuk aku. Kalau tentang kisah cinta, aku kebanyakan gak beruntungnya Kak. Dari yang di ghosting, ditinggalin, dan pengalaman pahit lain, tapi kalau soal teman ini, aku merasa beruntung. I'm lucky karena kenal dan bisa berteman dengan mereka. Pertemanan kami bukan pertemanan yang tiap hari ketemu, bahkan untuk bisa bertemu tuh jarang banget. Tapi aku selalu menjadikan mereka rumah aku untuk bercerita. So why aku bahagia banget bisa dipertemukan dengan mereka, karena ketika bercerita dengan mereka, mereka selalu mampu jadi pendengar yang baik dan memberikan solusi atau nasihat tanpa perlu beradu nasib. Dari mereka juga, aku belajar tentang banyak hal. Tentang kasih sayang, mereka ke orang tua mereka, tentang kedisiplinan, dan tentang bagaimana kedisiplinan mereka ketika beribadah. Wow. Cerita ini apabila dibacakan, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-temanku yang sudah mau menjadi pendengar buat cerita-cerita randomku. Semoga kita bisa selalu membersamai satu sama lain. Even nanti kalian bakal hidup bareng pasangan masing-masing. Sehat terus dimanapun kalian berada ya guys. Terima kasih Kak. Itu tadi ceritaku. Semoga bisa dibacakan dan bisa memberikan sedikit kebermanfaatan. Terima kasih Kak Intan dan tim. Sehat terus ya Kak. See you. Nah, itu tadi cerita yang sudah terpilih dalam episode kali ini yang menjadi tema kita di episode kali ini, yaitu tentang pertemanan. Terima kasih kembali dan sehat-sehat juga buat kakaknya yang udah ngirim cerita ke tim kami, cerita yang cukup relate dan kehidupan kita.
Nah, cerita tadi cukup relate kan dengan kehidupan kita, karena cerita tadi tuh sedikit gambaran besar mengenai kakaknya yang menemukan teman-temannya ketika masih zaman SMA sampai sekarang yang dijadikan sebagai rumah, dimana ketika ada cerita atau hal lain dia selalu menceritakan itu ke teman-temannya itu yang menjadi tempat cerita. Nah, ngomongin soal pertemanan nih, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pengen dong minta pendapat kalian, teman-teman cerita semua. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, mengenai menurut kalian nih, teman itu penting nggak buat kalian? Teman itu memiliki posisi yang seperti apa? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kembali ke topik tadi mengenai teman nih. Kalau menurut aku pribadi, teman itu memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan aku. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena teman itu aku jadikan sebagai tempat cerita. Ya, maybe kayak tadi kakaknya bilang bahwa dia mempunyai teman-teman yang dia jadikan sebagai rumah. Nah, menurutku teman juga seperti itu sih. Karena ya walaupun kadang mungkin bisa bercerita ke sosial media atau ke keluarga, tapi kan bisa jadi nggak semua keluarga itu bisa untuk dijadikan sebagai tempat cerita. Kadang tidak kadang biasa jadi keluarga itu tidak bisa dijadikan tempat cerita karena mungkin memang keluarganya yang cukup kaku atau jarang untuk menceritakan masalahnya secara bareng-bareng dan lain sebagainya. Jadi perlu teman. Kalau menurut aku seperti itu. Tapi kalau menurut teman-teman berbeda bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Oke, kembali lagi ke topik kita yaitu tentang pertemanan. Kalau ngomong-ngomong soal pertemanan nih, kita dulu kalau di sekolah pelajaran PPKN atau pelajaran IPS itu kita disuruh untuk tidak memilih-milih teman. Tetapi ternyata semakin dewasa justru kita harus milih-milih teman. Karena pada kenyataannya kalau misalnya kita nggak milih-milih teman tuh nggak semua teman bisa dijadikan sebagai tempat cerita, tempat ngobrol, tempat berkegiatan, tempat melakukan aktivitas apapun, tempat healing, tempat bermain, dan lain sebagainya. Ya, maksudnya gini, meskipun ya kita memang tidak boleh memilih-milih teman nih, tetapi pada kenyataannya nih, karena tadi yang sudah aku sebutin, pastinya kita perlu memilih-milih teman dong. Memilih-milih teman dalam artian tuh bukan terus kita nggak mau berteman dengan si A atau si B, tetapi dengan cara kita tetap berteman dengan siapapun, even itu hanya sebatas untuk kehidupan sosial kita, kehidupan untuk bermasyarakat kita mau berkenalan dengan si A, kita mau berkenalan dengan si B, kita mau bersilaturahim dengan si A, si B, dan lain sebagainya. Tetapi untuk dijadikan sebagai tempat cerita atau tempat kita berkeluh kesah, tempat ngobrol, tempat kita melakukan apapun istilahnya seperti itu, kita harus memilih teman. Karena apa? Kadang nih memilih teman untuk dijadikan sebagai tempat cerita tuh sulit, ya kan? Cukup sulit nih, karena kadang aku ngerasanya udah bener-bener udah melihat bahwa oh ini teman bisa dijadikan sebagai tempat cerita, oh ini ternyata orangnya baik nih, kayaknya bisa nih diajakin sebagai tempat ngobrol. Tetapi pada kenyataannya ketika udah dijalani, teman itu berubah, dia menunjukkan sifat aslinya, kepercayaan kita terhadap teman itu jadi luntur. Nah, itu jadi suatu kendala sih untuk mencari teman yang benar-benar teman. Kayak yang tadi kakaknya cerita di cerita tadi bahwa dia sudah menemukan, berarti even dia pasti, aku yakin banget dia sudah mengalami berbagai macam circle pertemanan. Nah, buat teman-teman cerita jika pengen mendapatkan teman kayak yang tadi kakaknya cerita tadi, kalau dia sudah mendapatkan rumahnya atau istilahnya tempat ceritanya di teman-temannya itu, uh, harus melalui berbagai proses dulu, kendala, kegagalan, dan lain sebagainya. Karena aku yakin nih kakaknya tadi yang cerita tuh pasti
dalam perjalanannya sudah melalui berbagai banyak circle pertemanan yang membuat dia itu belajar, oh ternyata circle yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, dan akhirnya dia menemukan rumahnya di teman-temannya. Nah itu pasti melalui berbagai proses perjalanan terlebih dahulu, karena kan nggak ada semua yang instan ya. Mie instan aja instan, tapi ternyata butuh proses untuk memasaknya, apalagi dengan mencari teman dan juga hal-hal yang krusial dalam kehidupan kita. Nah, teman cerita, ngomongin soal tadi proses bagaimana menerima atau proses mencari teman yang benar-benar bisa dijadikan sebagai teman, itu juga kita jadi bisa berpikir, kita juga sebagai manusia harus menerima nih, kalau ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada yang namanya fase come and go, dimana ada orang yang pergi dan juga ada orang yang datang. Allah atau yang di atas menakdirkan kita bertemu dengan orang ini atau berkenalan dengan orang ini, itu pasti memiliki alasan. Dalam setiap orang, ketika kita bertemu dengan, misal kita bertemu dengan si A, kita bertemu dengan si B, pasti memiliki pembelajarannya atau pengalamannya masing-masing. Kita bisa belajar dari teman A ini seperti apa, dengan orang B ini seperti apa. Nah, jadi teman-teman cerita semuanya harus menerima bahwa memang dalam hidup itu ada fase come and go. Yang diyakini, kalian harus meyakini bahwa fase come and go itu memiliki hikmah dan pembelajarannya masing-masing. Oke, lanjut tentang fase come and go tadi nih, bahwa ngerasa nggak sih kalau ternyata semakin dewasa itu semakin kecil lingkup pertemanan kita, ya nggak? Udah merasakan dan pasti kayak teman-temannya itu cuma itu aja ya, tapi memang menurut aku atau gimana ya, memang dewasa itu sudah berbeda. Kalau dulu zamannya sekolah mungkin masih bareng-bareng kan, tiap hari chattingan untuk nanya tugas, untuk ngomongin soal oh besok berangkat jam berapa nih, janjian, terus liburnya juga bareng, sama liburnya sama, kesibukannya sama, jadi masih bisa untuk selalu bersama-sama gitu loh. Tapi kalau semakin dewasa, semakin kesibukannya semakin beragam, pastinya semakin sulit untuk saling bertemu, untuk menambah relasi dan lain sebagainya, itu cukup sulit. Nah, tapi kalau aku pribadi nih, justru aku tuh ngerasa bersyukur banget di umur aku yang segini, aku memiliki low maintenance friend. Dimana ini maksudnya tuh kayak ya aku punya circle temen, tetapi nggak tiap hari kontakan, nggak setiap hari dalam seminggu 24/7 intens chattingan di WhatsApp, itu enggak. Tetapi atau ketemu tiap hari, ketemu tiap bulan, sebulan sekali, kemudian ada agenda untuk bertemu dan lain sebagainya, itu enggak. Jadi aku ngerasa bersyukur, kenapa? Karena aku memiliki teman-teman yang ketika kita sama-sama punya waktu yang senggang, sama-sama punya feel-nya, bisa aja, misal nih dalam setahun tuh bisa aja aku sama teman-teman tuh ketemu tuh cuma 3 kali dalam setahun nih. Tetapi aku ngerasa jauh lebih bersyukur karena tanpa perlu intens chatting yang intens, kemudian kita saling berkabar, tetapi kita bisa tetap saling bersama-sama gitu loh. Jadi ketika pas sama-sama punya waktu yang cocok, terus kita juga bisa balik saling terkoneksi satu sama lain. Contohnya nih, misal tiba-tiba aja ngomong di grup kayak hai gitu, kalau semuanya lagi koneksi, punya waktu yang cocok, sama-sama bisa langsung kayak ngehidupin grup gitu loh. Dan itu tuh nggak mesti harus tiap hari, karena memang kesibukan yang sudah cukup banyak, kemudian menurutku kayak ya orientasinya untuk berteman di kehidupan yang sudah umur-umur segini tuh udah kayak ya kalian menjalani kehidupan kalian, aku pun menjalani kehidupan aku, dan yang penting kita masih terkoneksi satu sama lain, gitu aja sih. Nah, dari yang udah aku sampaikan tadi, menurut aku definisi teman itu bukan yang 24/7 itu bakalan cerita atau chatting sama kamu.
Kemudian bukan yang setiap hari ngasih kabar ke kamu tuh enggak. Tapi menurut aku definisi teman itu adalah yang kita tidak perlu harus berkabar 24/7, tetapi apa ya? Karena menurut aku tidak harus berkabar setiap hari bukan berarti kita asing, bukan berarti menjadi asing, tetapi sama-sama saling menghargai kesibukan masing-masing. Jadi definisi teman adalah yang seperti itu, yang mampu menghargai kesibukan masing-masing tetapi tetap terkoneksi satu sama lain. Itu menurut aku adalah definisi teman. Gak kerasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Buat teman-teman cerita, itu tadi yang bisa aku sampaikan mengenai tentang tema teman, bahas cerita tadi juga. Apabila teman-teman cerita memiliki pendapat yang jauh lebih menarik, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sebelum aku akhiri sesi sudut cerita bareng Intan kali ini, aku berharap buat teman-teman cerita semuanya bisa dipertemukan dengan teman-teman yang berkualitas, teman-teman yang bisa dijadikan sebagai tempat cerita, teman-teman yang bisa dijadikan sebagai tempat sandaran atau istilahnya rumah bagi kalian semua. Ya, karena menurut aku teman itu penting sekadar buat jadi tempat cerita. Jangan suka memendam masalah, karena memendam masalah itu tidak baik untuk kesehatan mental kita. Jadi setidaknya kita perlu menceritakan apa yang ada di dalam hati kita atau apa yang dirasakan oleh kita untuk sebagai rasa lega. Bukan berarti yang mendengarkan itu harus memberikan solusi, tetapi cukup untuk didengarkan. Dan juga untuk teman-teman cerita semuanya, aku harap juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kalian, karena orang-orang itu sebagian besar orang hanya perlu didengarkan tetapi nggak perlu dikasih solusi, mereka hanya pengen didengarkan aja. Oke, mungkin itu tadi ngomongin soal episode pertemanan yang tadi ceritanya cukup bermanfaat untuk kita, cukup menginspirasi, cukup relate dengan kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman cerita semua yang sudah mendengarkan dan sudah pantau terus sudut cerita bersama Intan, yang sudah setia bersama aku untuk mendengarkan cerita-cerita menarik dari teman-teman cerita yang lain. Semoga apa yang tadi aku sampaikan dan juga cerita yang sudah aku bacakan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan buat teman cerita nih yang pengen ceritanya diceritakan di episode ke depan, bisa langsung kirimkan ceritanya di email kami yaitu sudutcerita@gmail.com, atau bisa juga dikirimkan di Instagram kita yaitu di @sudutcerita. So, buat cerita yang menarik nanti yang terpilih akan bisa dibacakan di episode-episode ke depan. Oke, sebelum Intan tutup nih episode cerita atau episode sudut cerita tentang pertemanan kali ini, jangan lupa untuk terus pantengin episode sudut cerita kedepannya yang pastinya akan dengan tema-tema yang menarik yang bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya untuk menjalani kehidupan. Asik. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam membacakan cerita, dalam memberikan pembahasan, dan juga dalam memberikan pendapat itu terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu adalah judul lagu milik Rizky Febian. Itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Tetap semangat buat teman cerita semuanya. Semoga kita semua tetap bisa menjadi teman cerita dan juga teman pendengar yang baik untuk sesama. Terima kasih. Kita bertemu di next episode. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.